Alhamdulillah pagi ini berkumpul kita di tempat yang mulia ini. Di antara yang mesti kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat itu kita hadir bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Allah memberikan segalanya kepada kita, tapi Allah tidak memberikan segalanya kepada orang lain, bahkan kepada makhluk yang lain. Allah berikan kita akal, nakai tanya, yang nakai. Allah memberikan kita kepala, naule tanya, kon lagi motor elher tu naule. Kita punya kepala, naule. Maka pakon motor bus sering mepok, simpati star sering mepok, pelangi sering mepok karena naule. Simpati star naule, punggung maule sama. Otai tanya legop, kiban ule simpati star lagi punggung. Putra laule, putra yang dalam punggung. Maka sering kedaprak, sering kecelakaan. Orang kalau hidupnya enggak punya kepala, hana ule sering mupok. Mupok tembok. Mupok nganggok. Susah. Kenapa? Karena tidak punya kepala. Kelapa punya, kepala yang enggak punya. Karena pentingnya kepala, coba lihat maka seluruh jabatan-jabatan di kantor itu semua namanya kepala. Kepala bidang, kepala seksi. Biasa orang badan seksi, ini kepala seksi. Biasanya botak, kan? Orang kalau botak depan dia cerdas. Kalau botak tengah dia pemikir. Kalau botak semua dia berpikir dirinya cerdas. Kalau botak belakang monyet. Jadi itu nikmat coba. Adik-adik saya ini santriwan santriwati ini kan luar biasa. Tadi coba ada penampilan lomba kita kuning, baca kita kuning. Orang jangankan kita kuning, kita hijau aja nggak bisa baca. Kita bisa baca kita kuning. Ada yang pidato luar biasa, betul hadirin. Ini kan luar biasa ini. Orang tua di belakang melihatnya pasti terharu. Bukan hanya air mata yang keluar, air hidung juga keluar. Karena bangga melihat anaknya. Ketika coba kalian, saya tadi memperhatikan bagaimana anak ini menyambut orang tuanya. Dicium tangannya, bolak-balik tangannya, kan? Ya anak barung tak cium tu. Tapi bapak muka cium jari tak kalah. Persis lagi awak Maroko. Itu artinya memuliakan orang tuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah nikmat Allah yang mesti kita sadari. Di tengah-tengah saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, mereka punya kepala tapi mereka enggak memanfaatkan kepala itu. Awaknya naule tapi lagi hanaule. Tapi yang lebih penting daripada kepala, otak. Tidak ada fungsi apa-apa kepala ini bila enggak punya otak. Hana guna naula mi hana otak. Yang penting otak walaupun hana ulai. Karena leurung lawetnya naula hana otak. Sampai merempak kena hana otak ka. Pe konji maksudnya. Hana otak. Karena otak ini secara psikologis adalah alat untuk berpikir. Gara-gara na utaknya je itu mikir. Teh hata tanyo, teh hata gop. Teh silap tanyo, teh silap gop. Teh bukulah tanyo, teh bukulah gop. Ururi nang teh lako tanyo, teh lako gop. Teh perumoh tanyo, teh perumoh gop. Gara-gara na utak. Bila seandainya tidak punya otak, sungguh celana orang, celana kita. Dulu ketika saya jadi mahasiswa, nangon dipakai luar gop. Luar ngon dipakai. Iji pijuat ngon ni tumbon. Lewo tak paket, lagi pakai jakrung, pakai luar. Dia tidak punya otak. Ada otak,
nggak dipakai sama juga. Maka pernah dibikin perlombaan, dilelang otak-otak di dunia ini. Ada otak Amerika, ada otak Jepang, dan ada otak Indonesia. Otak-otak Amerika murah harganya karena sudah dipakai. Otak Jepang murah harganya karena sudah second. Otak Indonesia mahal harganya karena masih banyak yang belum pakai. Karena banyak yang belum pakai otak, maka mahal harganya. Maka dalam penelitian disebutkan, ini penelitian, bukan main-main ini. Dari 100% otak kita, kalau seandainya kita memanfaatkan 1% saja, sungguh kita bisa menguasai 17 bahasa. 1%. Kalian bahasa Indonesia bisa? Bahasa Aceh bisa? Bahasa Inggris bisa? Yang bisa bukan menurut. Bahasa Arab bisa? Paling minimal orang bisa 5 bahasa. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, dan bisa bahasa daerah masing-masing. Orang Aceh bisa bahasa Aceh, orang Gayo bisa bahasa Gayo, orang Batak bisa bahasa Batak, orang Betawi bisa bahasa Betawi, bisa bahasa daerah kita masing-masing. 5 bahasa yang kita kuasai itu belum mampu kita maksimalkan 1% dari otak kita. Bayangkan kalau seandainya 100% otak kita ini kita pakai. Sungguh bukan hanya dengan manusia kita bisa ngomong, tapi juga dengan hewan juga bisa ngomong. Ngangan tidak tak berapa, I love you. Kan tidak. Kenapa? Karena bisa ngomong. Itulah Nabi Sulaiman alaihissalam. Hebatnya luar biasa. Bisa berbicara bukan hanya sekedar dengan manusia, tapi juga bisa berbicara dengan makhluk Allah yang lainnya. Banyak guru bahasa Inggris tapi nggak bisa bahasa Inggris. Jamun watelong jai kula, urung guru bahasa Inggris tapi hanya ke bahasa Inggris. Guru bahasa Arab tapi orang yang pegah bahasa Arab, gantah-gantah rubah meninggal di tempat. Hanya gitu. Tapi guru bahasa Arab. Tapi banyak, bayangkan ada guru geografi, dia bisa bahasa Inggris. Ada guru bahasa Arab, dia bisa bahasa Inggris. Bayangkan di sini kita dihidangkan berbagai macam ilmu pengetahuan, bahasa ada, keterampilan ada, kemampuan menguasai ilmu agama ada. Kalau seandainya saya masih SMP, sungguh saya akan masuk ke ranah lain. Cuman apa boleh buat, Ustaz Taufik nggak mau menerima saya lagi. Karena sudah tua, walaupun nampaknya masih muda. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka syukuri. Nikmat tinggal di daya. Kalian ngangan danyo di kampung ini, pubui. Hilu Lampung apa? Hitanyo ino mangadada. Alhamdulillah. Apalagi pagi ini ada penampilan di samping kita kegiatan membuat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya walaupun kita sudah paham karena kita orang pesantren, kali kita baca dalam kitab Nurul Yakin, kali kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bagaimana karakter Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kesempatan ini ingin kita ulang kaji tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan Maulid pagi ini adalah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa yang ada Maulid Nabi Muhammad? Pernah hadir Maulid Nabi Adam? Ngatong pernah undangan? Ilmu pihana pernah dakwah Maulid Nabi Adam mana? Nabi Ibrahim belum pernah kita bikin maulid. Nabi Nuh belum pernah. Nabi Idris. Tapi Rasulullah tiap tahun kita bikin maulidnya. Kenapa? What's wrong? Ada masalah apa? Tanda tanya besar. Maka jika ditanyai orang, kamu nanya. Jadi lalu ulo nah baru talung saya belum ceramah nan baik tema dari ini. Jika ditanyai orang, kamu nanya. Mam dah perlu. Nyauru lagi nya hendak menjuru gaji. Yang ditanya yang malaikat dalam kubur marah buka, kamu nanya. Yang gepoh malaikat belum kau.
Ha? Kenapa kita memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pertama, alasan pertama. Rasulullah itu mulia. Mulia Rasulullah. Apanya yang mulia? Kenapanya mentang? Mamanya, ibunya juga mulia. Rasulullah ini mulia. Pertama, mulia tubuhnya. Tubuh Rasulullah itu mulia. Rasulullah jasadnya mulia, fisiknya mulia. Maka Rasulullahnya lagak dadat. Karena Rasulullah mulia, maka kulit Rasul mulia, tubuhnya mulia, darahnya mulia, rambutnya mulia, matanya mulia, darahnya mulia, keringatnya mulia, air liurnya mulia, sorbannya mulia, bajunya mulia, sepatunya mulia, sendalnya mulia, jubahnya mulia, semua mulia. Karena Rasulullah mulia. Bukan hanya sekedar mulia, hebat Rasulullah, indah tubuhnya. Rasulullahnya lagak dadat. Hidung Rasulullah digambarkan dalam Syama'il Muhammadiyah, mancung hidung Rasul. Mancung. Mancung luar. Kau lagi tanya, mancung dalam. Luar mancung. Ya, boleh kenang nabinya terbaik. Terbaik dan bersambung. Ya, bersambung. Kau lagi boleh kenang tanya. Sikret inoi ke dia Aceh, sikret itu ini Samantara. Jo. Iga Nabi iga Nabi. Hana rapat tat dan hana jarang tat. Tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang. Kau lagi iga tanya. Jarang juga. Tinu inau tanya. Gigi Rasul indah mameh iga Nabi. Maka Nabi udah kalau urut kesenyum. Lihat anak-anak, kesenyum Nabi. Lihat bapak-bapak, kesenyum Nabi. Kalian perumah gitu saja Nabi. Ya, kau lagi tanya kan igo hana ke boneng. Dia tanya senyum gop, TV cahaya apa igo ni. Handa je senyum. Anak-anak muda pajai senyum, kalian ni senyum. Kalian ni darah senyum. Kalian mawa-mawa, senyum. Anak menarik. Tahu cara senyum kan? Rumus senyum itu 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri, tahan 2 detik. Jangan seperti orang kampung saya senyum 2 senti ke kanan, tahan 2 detik. Stroke. Mulia. Rasulullah mulia. Maka kan disebut dalam syair itu, anta syamsun, seperti matahari Nabi itu. Anta badron, seperti bulan purnama Nabi. Anta nurun fauqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Nabi enggak ada bayangan. Kenapa? Karena Nabi seperti cahaya. Saya punya bayang, awak ada kena bayang, asal kena matahari semua benda-benda ini ada bayang. Di antara kelebihan Nabi, pembeda Nabi dengan kita, Nabi enggak punya bayang. Kenapa? Dalam kitab disebutkan Rasulullah itu wakana nuran. Rasulullah itu seperti cahaya. Laga Nabi. Rasulullah digambarkan dalam kitab itu kalau berjalan seperti orang turun dari bukit. Orang turun dari bukit kan begini, menunjukkan ketawaduan Nabi, rendah hati Nabi. Kalau lagi masuk walung berempok dosen lagi meruak ekstrim. Ana malai-malai tapu je. Tapi Rasulullah tawaduknya luar biasa, rendah hatinya luar biasa. Kalau Rasulullah salaman dengan orang yang paling lama melepaskannya Rasulullah. Kita nyokan mak dek cang engkau. Nyamnya kenang perut-perut engkau ke bang. Pakai menan mak dek cang. Pakai anda mak dek cang. Rasulullah itu kalau bersalaman dengan orang paling lama yang Rasulullah paling lama melepaskannya. Sehingga ada seorang sahabat mau tes Nabi. Mau dia tes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salaman dengan Nabi. Hanai tarik, Nabi penang tarik. Hanai tarik, sampai payah kita tarik. Akhirnya kita tarik, sehingga baru kita tarik Nabi. Kenapa? Semakin lama bersalaman, maka semakin banyak dosanya berguguran. Maka ada syanggok berdrip. Macam rogok tegaju. Dunia tampam tinggal tempat.
Makanya kenapa dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan silaturahmi secara langsung itu lebih afdal daripada silaturahmi dengan HP, dengan WA. Kenapa? Karena silaturahmi dengan WA, silaturahmi dengan HP, silaturahmi dengan media sosial tidak berjumpa, tidak bisa salaman. Paling-paling hanya Assalamualaikum. Kan paling-paling ke mana? Ya WA jumpa kadang-kadang bahasa singkat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan begitu paling saya. Pegak pantun-pantun sabo, kan? Kalau seandainya dia orang-orang yang kita rindukan, pegak pantun-pantun sabo. Angin malam Pedruh Salim. Pengah bulan malam jula. Ulu rindu si dua orang. Hat mekaring dalam dada. Ayam tali api. Kan? Ibalah. Taman bungong indah bukolli. Senang tat hati terpandang rupa. Menyabang perlai ke jantung hati. Ni langkah sabi kena ba'anah lah. Maka jilong tadi kujak kena tapi. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah mulia Nabi. Itanya mulia cik. Cuman beda, hitanya beda. Maka dalam satu riwayat digambarkan dalam kitab, keringat Rasul saja mulia. Suatu ketika dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siang hari seperti ini pergi ke rumah sahabatnya namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sampai di rumah Anas bin Malik, rupanya Rasulullah lelah sehingga beliau tidur. Jadi nak dengut ke Nabi, cuma beda dengan dengut tanya takkan. Nabi mata tak kaya dengut, ateh nak dengut. Kalau lagi tanya ateh dengut. Iya ke pleh nak menjaga tapi. Yang beda dengut. Ketika Rasulullah tidur terik panas matahari luar biasa, keluar keringat Nabi. Itu bi roh Nabi. Waktu itu bi roh Nabi, datanglah Ummu Anas bin Malik, ibunda daripada Anas bin Malik, diambil gayung kalau bahasa kita, kemudian ke kala roh Nabi kaile, getunduk, gutun, sampai punya batarnya kapuno, sampai penuh gayung itu lalu diletakkan satu tempat. Terbangun baginda Nabi lalu ditanya, wahai Ummu Anas bin Malik, apa di dalam gayung ini? Ya Rasul, di dalam gayung ini adalah keringatmu. Untuk apa keringatku? Keringatmu ya Rasul indah, wangi, harum, luar biasa. Mau kugunakan air keringatmu ini untuk kuusapkan di pakaianku, di badanku supaya wangi diriku ini. Ya ngeruh Nabi, keruh danyo. Ruh danyonyo be elegop, be elengon danyo, dro dai danyo. Be masin menjampu kuning hanam depu-depu kadung be nah. Mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulia. Satu. Yang kedua, apa yang mulia pada Rasul? Nasabnya mulia. Keturunan-keturunan Nabi mulia. Nasab-nasab Nabi mulia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib terus sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalam, semua ini orang-orang terpandang. Sukunya hebat, status sosialnya luar biasa. Nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang menyembah berhala. Mulia. Kalau lagi tanya, kadai tanya, yah tegak akai. Nek tanya, pancuri tujuh. Rupanya Rasulullah nasabnya ini mulia. Bukan hanya tubuhnya mulia, tapi juga fisiknya, tapi juga nasabnya, keturunan Nabi mulia. Maka muliakan keturunan Nabi. Dua. Maka bikin maulid. Yang ketiga, kenapa kita memperingati maulid? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya akhlak yang mulia akhlak Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Hai Muhammad, pada dirimu itu ada akhlak yang amat mulia, amat agung, amat hebat, luar biasa akhlak Nabi. Di antara pesan Nabi pada danyo yang muda-muda, seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, siapa orang yang harus kehormati? Siapa dijawab oleh Nabi? Ibumu. Lalu kepada siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lalu kepada siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lalu kepada siapa lagi ya Rasul? Ayahmu. Ibu berapa? 3 ayah. 1 ayah. 1 ibu. Pulang ke rumah bilang sama mama ya. 1 ayah, 3 ibu. Yang gepoh 5 belum kok. Ngop ke pria gepoh.
Kenapa ibu 3 kali? Karena ibu kita yang mengandung. Kayak mengandung rame-rame. Nah, yang kandung liah no. Anak kan? Adungku tapi ayah longkan put beraya. Oh yang kau nani dalam angin. Ada lahir pi angin. Ya adanya. Tapi mama kita mengandung, melahirkan, menyusui. Enggak usah dibayangkan. Ini kan udah pada besar-besar semua. Ulang. Mengandung, melahirkan, menyusui. Kamu pilih kakek moro. Nah masalah ngejar dulu. Mana? Mengandung, mama yang mengandung ya. Hantam pernah, hantam pernah. Semua punya mama. Enggak ada yang enggak punya mama kecuali Nabi Adam alaihissalam. Hana urung dadanya. Ini siapa nama mamanya? Enggak Ustaz, saya di-download. Enggak ada orang yang di-download. Menyata download, mengata tinggal dah buka Play Store langsung dah download. Anak dua bong. Tram itu biar. Hana. Rupanya ibu kita yang mengandung. Nanti tanya sama mak gimana lelahnya mengandung. Mak tanya kandung tanya, Masya Allah. Luar biasa. Bulan pun mak tanya kan mual mak kita itu. Lihat apa aja? Lihat kucing? Lihat bunga? Lihat makanan? Lihat ayah kita lakok. Yang enggak waktu lihat duit. Dia bilang sama ayahnya, bilang sama ayah kita lakok gede 4 peng 2 juta. Ada ke. Makanya mak tanya saya kau yang perlepeng biar tadi. Kan? Ibu kita mengandung kita. Usia 2 bulan, usia 3 bulan, kan? Ngan mak dia dumpu hawa ke tanah cak hawa ke. Mi goreng, mi rebus, bau salak, bau sahu hawa ke. Roti martabak, roti go, tapak, bau suh, puang na hawa ke. Tiga go hawa ke, bang nu tulung tiga. Bila kata karena hawa datang. Hawa datang. Maka na urinang model enggak ada urinang bala ko nutu yang ni nutu yang karena hawa datang dum gitu itu bi ulah ada bodoh gitu ya usia 3 bulan 4 bulan mama kita itu pengen makan buku yang hawa bawa memplam dari malam ke bang long hawa bawa memplam bukan mak tanya ba ya tanya ko bukan tanya mentang kalau lahir anak dah depan belum mendalang kapai dia. Long awak aku bawa mamplam. Apa bawa mamplam malam-malam? Oh pokoknya ni ablo bang bawa mamplam ya hana-hana ya rahir nyom riju-riju babah biasa lalu. Nah yang riju-riju babah no. Karena ayah tega minta bawa mamplam. Kaya? Main ke pegah lehat tanya main ki pancaranya hana mekat papa 2 malam oh pokoknya ni minta bawa mamplam. Ki pancara bawa mamplam ho pokoknya ni cocok mamplam kau punya nai papai ke anala kena tiba apa. Nu malam-malam tragop dak tragop ini ju. Go ya tanya ucung pemamplam nyan gemita pemamplam rupanya hana boh. Go kena hana boh gede hana boh kena hana boh. Kagak hana boh. Guna tuh kurang hana mungkin. Getreng kena kecok bawa manok taboh ke ajo ke lako perumah ke 4 bawa pemamplam. Pandai pemamplam yang ke bawa manok. Itu perjuangan, memang aneh-aneh je urungnya. Maka ibu kita ketika mengandung kita tidur miring salah, telentang salah, tengkurap takut pecah. Nah urung mengandung di kurung beli mana weh. Hanya seperti lagi tanya jak apa DKI permainan je benar di 2 kan. Itu perjuangan ibu. Bayangkan, tapi ibu itulah yang nanti melahirkan kita, yang waktu lahir kita besar sekali beraya dia. Kan benar. Legonya. Selahi. Maka ji ulai dan nyonya beda-beda. Pakan ulai dan nyonya beda-beda karena lahir dan nyonya beda-beda. Kalau operasi sesar biasanya kepalanya bulat-bulat. Yang bulat-bulat ulai operasi sesar. Atau anak ketujuh.
Kalau anak pertama, nyan tinju-tinju leh, ala lagi nyong tu. Pakan tinju-tinju karena perjuangan ibu kita ketika melahirkan kita. Ceritanya mbak mak danyo kiba melahirkan, gujak rumah bidan gede melahirkan danyo, masya Allah. Maka wajar tiap ceramah tadi peserta dari An-Nahla, kawan-kawan dari An-Nahla, santri-santri An-Nahla selalu ditanamkan membaca doa kepada orang tua. Itu akhlak. Ayah tanya jauh laut. Kalian kalau ditanya, lebih sayang ayah apa mama? Berayu tu dengar leh hai pai ladu. Lebih sayang ayah pu mak. Kandung dupu dua-dua ci pilih salah satu. Lebih sayang ayah pu mak. Mak, lebih got mate mak pu mate ya. Mati mak. Bandu apa mati? Cik kalau likut boleh. Mak. Kalau ni ya. Cak? Ni ayah dah yo. Jeh mak dah yo. Kalau seandainya kita tanyakan pada semua orang, katanya yang bak ni TK, katanya yang bak ni SD, katanya yang bak ni SMP, so lebih sayang wanyan. Rata-rata jawab sayang mak pakon. Yang apa je tu? Yang ketua apa je? Yang melahirkan? Yang bisusu? Mak. Menyuna masalah hidayah so yang jak? Nang jak ayah. Mati kau tak kaya. Kau lagi ayah ayah awaknya. Wate duk tu so dagun bu? Nantang dagun bu le ya? Wate gerah jamun sorah mak po ayah. Dua-dua memang kau toh cara dah. Menyemak tanya orang tanya ya. Tanya. Punya ayah tanya orang tanya. Luar ke. Kecuali ayah-ayah yang gagak akai. Punya ayah yang gagak akai dengan cara unun lo. Mak tanya lado-lado. Nyan yang gerah tanya jamun. Musuh anak kembar lo. Dua-dua belah. Nyan punya dua belahnya. Bat mega tiga memat tiga memat bu. Tiga metulung bu, tiga metulung Tiga ke fikir bu, tiga bu fikir Karena kan mencampur-campur ni. Nyan mak dah yo. Maka coba dalam Al-Quran itu dimuliakan ibu kita itu. Maka wajar sekali kalau seandainya kalian tadi kawan-kawan ini ada di santriwan-santriwati ketika jumpa ayah, lalu salaman dengannya, cium tangannya, cium pipinya, itu luar biasa memang disuruh. Itulah mulianya orang, karena mulia ia kepada orang tu. Yang cijak bawa awak Cina ni. Awak Cina ni mulia dah urun cik. Karena ibu itu, ayah itu dianggap hoki. Luar biasa sukses bisnisnya karena memuliakan orang tuanya. Sukses bisnisnya karena memuliakan ibunya. Sukses biskuitnya karena memuliakan keluarganya. Maka kalau mau berhasil seperti pesan pidato tadi di sini, muliakan ibu, muliakan orang tua, dan muliakan guru-guru kita ini. Baik sampai tanya duh kure tanya jijik kali lihat je. Lagi mati tu walun, kalau dosen, itu muka itu. Kenapa begitu? Jijik Ustaz. Jijik kalau muka. Padahal dosennya, padahal gurunya, padahal guranya, padahal ustadznya. Kalau mereka enggak pernah kita hormati, mana akhlak kita yang kita akui bahwa kita ini memang bagian daripada pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana identitas kita sebagai pecinta Nabi? Di samping kita bersalawat kepada Nabi. Drone mak umi sekalian berbahagia punya anak seperti ini, beri nama seperti nama Nabi. Nah legenda Nabi no, yang Muhammad nai no. Cibot jaro yang Muhammad nan. Idok Muhammad pu. Muhammadun. Muhammad Ridho. Oh, nyan totong Ridho Roma aja biasa aja. Luar biasa. Muhammad Ridho apa Ridho. Oh, luar biasa legenda awak Jawa. Tabapnya awak Jawa biasa anak Susilo Bambang Yudhoyono.
Prabowo Subianto, Jokowi Dodo. Nah, karena dalam tradisi awak Jawa, O-nya bernilai tinggi. Orang kalau punya O di namanya, hebat dia itu, ada kemungkinan untuk jadi presiden Indonesia. Makanya kenapa Susilo Bambang Yudhoyono? Karena O-nya 4. Kenapa Joko Widodo? O-nya 4. Makanya Prabowo dulu. Pakon karena heboh O. Maka tanya menyenani tapa-tapa tu bohnan, thonan O. Nyan bagah je ke presiden. O. Teruk gudung gede O. Ya, luar biasa. Ini nama-nama siapa? Tapi nama dalam kitab disebutkan Allah pernah bersumpah dalam hadis kudusi, siapa orang yang punya nama seperti Nabi Muhammad, dijamin ia tidak akan disentuh oleh api neraka. Tapi benar temayang. Menyahana temayang detai baju. Benar temayang nama bukan Muhammad Ridho, Muhammad. Baik tamah-tamah pulain. Muhammad mana tulis? Muhammadun jud. Muhammadan, Muhammadin jud. Itu nama-nama terbaik. Jangan singkat-singkat M Baik singkat M Ridho apa? Ikra ke M Ridho apa Muhammad Ridho? Menulis Muhammad Ridho. Nyo M Ridho. Oh, pegah Pak Mak baik M. Nyo nak aktor M ganto, you tulis Muhammad Ridho. Karena hana mandum M Muhammad. Yang pak mekat menyuk ina, ditulis nan M bensin ini. Dah fikir itu Muhammad bensin. Kan minyak bensinnya, maka jibo belaga. Belado tata ga, na nampak tengok kawan na urang. Ni siapa namanya? Ronaldo. Kah? Roberto. Larade Liminho. Bro kesonan. Bekong. Bekong na. Pai lebih parah lom ka? Tanya, ini siapa namanya? JJ Ustaz. Nama lengkap JJ Slebel. Slebel na. Cukup bro nan JJ Slebelnya. Anagot malai tu. Nyan singoh ro duda ko hei malaikat. Tu sah malaikat bagus. Menyalakan nalung kamu dah ke? Nama saya Adnan, ayah saya Muhammad Yahya. Nanti di akhirat dipanggil Adnan bin Muhammad Yahya maju. Biu he. Ya, iji urung ceramah le akai ke. Nyon tu pabe wate. Sebab bu kulah bekana lu kalau munoga. Kali ba dua bodrom tepok. Oi malaikat. Sonan Adnan bin Muhammad Yahya. Ada salat? Ada. Puasa? Nah. Baca kitab? Nah. Semabut? Nah. Bersedekah? Nah. Oh, kamu curga juga deh. Nah, ilung kata mo waduh aku. Tapi menyaurung bro nan. Lakai mah apa? Mesin na di antara dan nyo lakai mah tapi sebab hanai no. Mesin nan urung tungki. Nyan menyonan manusia tungki be elai de ro akhirat muino anah lang dong fit malai tu. Igap god ke de tak hai na le guru Muhammad Ridho hadir bu. Muhammad Rifki hadir bu. Rika hadir bu, Nika hadir bu, Marka hadir bu. Nah tidak, tungki. Kau dah maler ke? Nya hendak je mebot bicara, malet. Nya hendak je mebot malet. Ma menyoroi karat miliaran manusia sejak Nabi Allah Adam alaihissalam sampai kiamat. Igap kedai lagak Muhammad Ridho maju, Muhammad Rifki maju, Adnan bin Muhammad Yahya maju. Tungki. Ejak tungki. Itanya pegah lengan. Ha, kalian tungki kaya. Malai ada ke? Kok berat malai ada lah. Berada tak malai dia. Makanan belagak. Mihana god nan belagak awak Jawa nah. Saya dulu pernah ngajar di Jawa. Nah pernah lung purno urung duha kata duha tapi. Kata duha mu kata 70 kan. Awak Jawa. Lu tanya yang bawa Jawa, Mbak, sopo jenenge? Namanya siapa? Zalimin lagi. Yang sini munafikin. Yang belah renan kafirin.
Belarade mukminin. Nyan baru pahai panan. Zalimin namanya. Kalau zalimin orang-orang zalim. Tapi yang gawat, walaupun zalim namanya, tapi enggak zalim orangnya. Berapa banyak orang sekarang namanya adilin namanya, tapi zalimin perbuatannya. Nah urang nan ade gede hotel tahu. God gede nan. Tapi rupanya perbuatannya mendalimi orang lain. Adukun gegop tapi bangai. Bangai kah berupanya. Bangai kah. Makanya adik-adik nyom nyonya urung kun kita nyom bangai balah juga dia tiga. Bangai kah pi bangai. Benar. Nyai kahaya. Bangai, jangan simpan masalah secara psikologis. Menyimpan masalah akan menimbulkan masalah. Baik meno, tadi ke legop. Bangai kah? Preh boh. Nyamnya tayo preh, kubah masalah tak boleh ulai. Tengok ke lo, bangai kah? Preh boh. Kadua boh masalah. Tengok ke lo lego, bangai kah? Preh boh. Bangai kah? Preh boh. Bangai kah? Preh boh. Bangai kah? Preh boh. Sampai tu juga, bangai kah? Preh boh. Late tanya nyam menyai kun tiga tu. Upa be. Rupanya naik kun le. Nyoh naik kun le rencana dah ni boh masalah. Tujuh boh masalah kalau ulai kata pu preh buno tapi preh no. Preh boh. Preh boh. Preh boh. Tujuh boh ka masalah. Rencana ke-8 tak nak tahu untuk mengeluarkan masalah yang 7 di kepala ini. Rupanya naik kun le. Kakun. Inilah sebabnya kenapa ada orang dia dekat kali dengan kawannya, bersahabat kali dengan sahabatnya, tapi gara-gara masalah kecil lalu putus hubungan persaudaraannya. Kenapa? Karena ada masalah-masalah orang yang nggak keluar-keluar dikeluarkan pada kawannya. Makanya orang bertengkar itu yang penting dalam persahabatan itu apa? Hati yang dekat. Enggak apa-apa biar fisiknya jauh. Maka kenapa orang berkelahi? Toto meno tapi itu beraya. Oi kah bangai yo. Kah pi bangai. Padahal kan to dua amdeh kan ikut. Kah bangai yo. Kah pi bangai. Kenapa dekat seperti kah bangai yo? Padahal si anak tom si mete pi dua. Malah tu kah bangai yo. Kah bangai yo. Kenapa dekat itu karena sebabnya fisiknya mereka saja yang dekat, hatinya jauh. Nangon tu Himalaya deh. Malaysia kawan kita ditelepon. Kan jauh, tapi udah pegang apa? Assalamualaikum. Hah? Kali dia akai belum. Kenapa begitu kita ngomong padahal orangnya jauh? Karena hati dekat. Maka jilah do me pama tu walung ngan cewek telepon. Assalamualaikum. Salam. Padahal jauh tidak yang 4 di kedai Aceh, sabo tu kedai Jawa deh. Tapi Pai ko jo pak, nyam nyai dang bak bungong. Tidak pegah apa. Nyan habis bungongnya ilun. Habis bungongnya. Nyam membarnya tu letai masalah. Maka jimnya perle bagah li hotel bongkar tu buna urung telepon dan yang telepon itu orang yang kita sayangi dan orang yang kita rindukan. Dia kali yo. Enggak bang, enggak. No. Nya dia kali yo. Kenapa? Karena tadi hatinya dekat. Yang penting hati. Bersahabat dengan orang maka ji utai ku lego baik kubah masalah laulai. Bangai kah pi bangai. Baik dia ku lebih lah do meno anu mi rendah diri inferior dalam bahasa psikologi. Watai ku lengon bangai kah. Lu memang bangai. Kalau mantong bangai, mak long bangai, ayah long bangai. Mak nek long bangai. Long memang keluarga orang bangai. Nyangkut berapa bangai namanya? Kenapa? Itu namanya rendah diri.
Maka dibalah 3 gol. Keluarkan masalah itu, keluarkan masalah. Maka bisa main. Kayak orang memanah itu, main panah ya. Itu orang mengeluarkan masalah. Makanya siapa yang paling kita benci? Tuh, betul kan? Tipek gambar haji hidih. Gambar baik haji. Timbak aju, main panah sampai dia. Cok rata. Keluar masalahnya. Cok rata kemana? Ya, selesai masalah, keluar masalahnya. Itu menunjukkan bahwa pentingnya bagi kita itu untuk menghargai orang lain. La talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Jangan pernah panggil kawan kita dengan panggilan-panggilan buruk. Jangan pernah panggil lakap kawan kita dengan nama-nama jelek. Panggil nama kawan kita dengan nama-namanya, kecuali nama-nama yang paling disenanginya. Itu biasanya cewek-cewek, itu biasanya namanya siapa? Rabuma. Panggilan sehari-hari sayang. Ada seperti itu. Yang karena laga, karena galak aigau. Tapi kalau seandainya orang tidak suka lalu panggil macam-macam, Sonan, Ahman, Aman Beng. Tuh guntur tu kejut kambing. Itu kesonan, Yahya, Yahya bagudut, yut baguda. Tapi udah kampung lo lagi. Bukan bagus sekali namanya itu kan? Tapi kenapa dia lakap kawannya dengan lakap-lakap yang tidak baik? Maka di antara hikmah kenapa Rasulullah diberi nama Muhammad supaya dipuji oleh banyak orang. Kemanapun beliau pergi, panggilannya Muhammad. Dimanapun beliau berada, panggilannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama-nama yang terpuji. Maka mulai hari ini komitmen azam di dalam jiwa kita, jangan sampai kita menyakiti kawan kita dengan memanggil dengan kalimat-kalimat buruk, kalimat-kalimat yang hanagot. Baik gop na capi bacut kata ahui capi. Igop na mudungki kata ahui dungki. Igop hidung na singit mancung kena uyu bacut ka sidung. Jangan panggil kawan dengan panggilan-panggilan terbaik. Itulah sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita punya adab dengan sesama kita sehingga nama kita pun harus nama-nama terbaik. Beladum dadadanya yang baru ini siapa namanya? Inna dongko. Inna nani? Balong mazualong na Inna. Nama lengkap Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ka? Nyamruk tak nala male demnya inna lillahi yanna. Pim nanan laga nanan yang tong Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh mama kita, dipanggil oleh ayah kita dengan nama-nama terbaik. Maka peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kita paham bahwa Rasulullah pribadi yang mulia. Tubuhnya mulia. Nasabnya mulia. Akhlaknya mulia. Satu lagi, umatnya pun mulia. Mulia umat Nabi. Siapa yang mengatakan mulia umat Nabi? Di antaranya Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam mengatakan umat Muhammad diberikan 4 hal, tapi aku tidak pernah diberikan. Apa itu kata Nabi Allah Adam? Pertama, aku salah satu, dikeluarkan dari surga. Umat Muhammad salah banyak, dimasukkan ke dalam surga. Nah, ayolah. Yang kedua, kepegalan Nabi Adam, saya satu salahnya, terbuka pakaian saya, nampak aurat-aurat saya. Tapi umat Muhammad banyak dosanya, tidak terbuka pakaiannya. Nang tu lu ada dembu tu tak. Hanakah? Mulia umat Muhammad. Apalagi kata Nabi Adam, saya salahnya dalam surga, tapi taubat saya diterima Allah di Makkah. Anna qabulat taubati bi Makkah kana bi Makkah wa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubuna fi kulli makan. Saya salahnya di dalam surga, taubat saya diterima di Mekah. Umat Muhammad dimanapun berdosa, kalau bertaubat diterima Allah Subhanahu wa taala. Salah ke dia Aceh, ino dah taubat gedung oleh Allah nak payah jak Mekah. Salah tino elok semawai, ino dah taubat diterima Allah Subhanahu wa taala taubatnya mulia. Apalagi kata Nabi Allah Adam alaihissalam, saya satu salah, lalu dijauhkan saya dari istri saya. Nabi Allah Adam alaihissalam dalam satu riwayat diturunkan di Hindia. Sedangkan Siti Hawa istrinya diturunkan di Jeddah. Maka namanya Jeddah, artinya
Nenek nyero ni ibu-ibu punya kana cucok, bek nenek ni yo hoi bak cucok ni, hi tu ha tan ro ni. Ni yo hoi Jeddah. Nyan hi umur 17 kembali. Jeddah, Jiddun kakak, Jeddah nenek. Berapa lama baru berjumpa Nabi Allah Adam alaihissalam dengan Siti Hawa? Di antara riwayat yang ada adalah 40 tahun lamanya. Gehoi le Nabi Adam Siti Hawa. Hawa. Di Siti Hawa, Adam. Hawa. Hawa pun malon. Punya bahasa tanya kan? Hawa, Adam. 40 tahun mencari Adam, mencari Hawa, Hawa mencari Adam. 40 tahun. Tapi umat Muhammad, kata Nabi Adam, bila seandainya dia punya dosa, punya salah, walaupun sebanyak apapun, tidak dijauhkan daripada istrinya, suaminya. Ayah tanya, lereng pakai ngemak tanya. Lereng pakai ngemak tanya, nyan hana mempisah dua ke tertinggal ke dia Aceh dia orang tiba-tiba kau Medan dia hana. Kecuali geplung ke dia. Nyan kadege ke, mereka geplu. Kai tibit jurus harimau buka jalan biasa aja. Nyan kai tibit jurus harimau buka jalan, nyan nurina panena lo. Berkuyan juga di lantai kau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang dapat sampaikan sebagai motivasi kepada saya dan kepada kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk menunjukkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya saja mulia padahal saya bukan keturunan Nabi Muhammad, padahal saya tidak mulia seperti Nabi Muhammad, padahal nasab saya tidak mulia seperti nasab Nabi Muhammad, tapi saya mulia. Kenapa? Hanya tugas saya menceritakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Lo mentang mulia. Yang pegah cerita Nabi Muhammad mentang mulia. Kan urung pegah. Kinet-kinet urung pegah cerita Nabi mulia mandu. Maka dia ada badan karya baju mandu. Karena mulia. Dia tajak bak kau di nyan makanan paling-paling mangai ke dayo. Karena kenapa dia? Pakan karena mulia kita? Tidak. Rupanya karena mulia Nabi. Gara-gara tanya pegah cerita Nabi, tanya-tanya yang pegah mulia tu sih. Sehingga ubena makanan ikut tanya mandu. Teta kalau tu inan na udang. Udang wat. Nyamban makuyin udang wat. Bak ulem tulis 20 wat. Apa nak? Itu karena mulia, bukan mulia kita. Mulia Nabi Muhammad. Hanya mau menceritakan Nabi SAW mulia. Maka syukuri semua itu, mudah-mudahan memberikan manfaat dan hikmah kepada kita semua. Angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan pada siang yang berbahagia ini akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam.